terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil, masa depan mapan dari sekarang. Ini karena ada Pak Rusli juga nih, kita pengen tahu nih ya, kalau kita ingin apa ya istilahnya semaju masyarakat Tionghoa dalam hal perekonomian, Pak. Ini sebenarnya mental seperti apa yang harus kita miliki dan apa yang harus kita buang nih mentalnya, Pak? Kalau untuk orang Cina biasanya itu ada satu istilah ya. Lebih baik memberikan anak kita itu skill dan pengetahuan dibandingkan berikan mereka itu 1000 keping emas. Artinya apa yang harus kita berikan kepada anak cucu kita atau keturunan kita itu adalah pengetahuan dan wisdom yang mereka harus tahu. Jadi kita berikan kail daripada kita berikan mereka ikan. Kalau kita lihat banyak perantauan yang datang ke Indonesia, ya mereka itu adalah orang-orang yang survival. Mereka hidup di dalam satu lingkungan yang asing, tapi mereka harus bertahan hidup, betul ya? Jadi mereka punya fighting spirit yang luar biasa, mereka kerja rajin, mereka ulet. Jadi tidak heran kalau mereka bisa sukses. Karena apa? Dasarnya adalah mereka punya prinsip bahwa mereka harus survive kan. Jadi mental itu yang harus dimiliki oleh semua orang ya. Aku ngeliat Bapak jadi inget engkau ngaku. Boleh. Ini saya mau kasih kesempatan buat penonton yang ada di studio yang mau bertanya yang mana nih. Silakan Ibu. Nama saya Trisli, Pak. Saya ingin bertanya, sesuai dengan prinsip keuangan Chinese, sebaiknya kan kita memiliki lebih dari satu pendapatan. Menurut Bapak, kira-kira investasi apa yang cocok untuk hal itu dan menguntungkan? Mungkin hoki gitu, Pak. Oh iya. Terima kasih. Kita penasaran nih bener nih. Apalagi Gimana sesuai tuh, Pak? tahun monyet kan sekarang nih, Pak ya. Santai-santai ngomong tahun monyet. biasa aja. Saya nggak nuduh siapa-siapa. Gimana Itu pertanyaan yang menarik, Bu ya. Jadi dalam hal ini kita bicara tentang investasi. Tentunya apa yang harus kita lakukan dalam melakukan investasi itu adalah diversifikasi ya. Jadi ada istilah dalam investasi itu jangan meletakkan telur dalam satu keranjang karena resikonya besar ya. Kemudian dalam melakukan investasi kita juga harus melihat profil resiko kita sendiri. Nah itu dia, Kita ini adalah tipe yang bisa ambil resiko atau biasa-biasa saja. Dan juga harus melihat dari berapa lama waktu kita investasi berbanding dengan usia kita sendiri. Hal itu penting sekali untuk kita tahu sebelum kita melakukan apapun. Mengenai sumber income, ya sumber income tentunya bagaimana supaya kita ini bisa tetap survive, bukan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, maka kita harus mengembangkan setiap investasi kita itu dikembangkan lagi. Sehingga kita tidak hanya bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Jadi uang penghasilan kita investasikan, hasil investasi tersebut juga kita investasikan. Itu harus jelas. Dan profil resiko tentunya. Tapi itu dia tadi ngomongin soal profil resiko ya. Kita misalnya mau berinvestasi, tapi misalnya gini, aku mau ngambil yang agresif aja deh. Sementara dia tipenya orang yang takutan. Kalau tadi belum ngomong kayak gitu, aku nggak kepikiran karena sebagai orang awam aku taunya pokoknya investasi maunya untung gede, udah titik. Harus menyesuaikan profil resiko kita. Jadi aku ada yang berani. Caranya gimana? Kalau sama, jangan tanya sama kita berdua. Kalau kita bukan penasehat, kita adalah penyesat keuangan. Jadi jangan. Bawaannya sesat aja. Jangan ya. Ini kita mau kasih kesempatan lagi ya penontonnya. Yuk, silakan. Yang mau tanya siapa? Saya Carolina, saya mau bertanya Pak, apa betul berinvestasi itu menghilangkan hutang? Tolong penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Asuransi atau asuransi ya mungkin maksudnya ya, asuransi investasi apakah bisa menghindari hutang? Sebenarnya secara tidak langsung itu akan terjadi, apalagi pada saat terjadinya sebuah resiko. Kalau terjadi sebuah resiko seperti contohnya adalah sakit. Kalau sakitnya cuma biasa sih fine ya, kita bisa bayar dari dompet kita, dari tabungan kita. Tapi kalau seandainya sampai terjadi sebuah resiko sakit yang membutuhkan biaya yang besar, itu kan banyak hal yang bisa terjadi, Bu. Ya, kalau kita tidak punya asuransi, apa yang akan terjadi? Maka tentunya kita harus ambil tabungan kita semua kita keluarin, apa yang bisa kita jual, atau malah kalau perlu kita pinjam dari orang lain kan gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Tenanglah hati. Iya kayak kok aku kan lagi kok kamu lagi. Tapi bener aku tuh pernah soalnya sakit mendadak aku harus operasi dan aku nggak punya asuransi. Dan itu jumlah tabungan Bu. Jadi harusnya itu memang udah aku siapin buat anakku masuk sekolah, terpaksa aku pinjem dulu. Jadi nggak sekolah anaknya sekarang? Jadi anakku sekarang nggak sekolah. Oh, kasihan. Enggak. Tapi akhirnya aku mesti mulai dari nol lagi untuk nabung lagi. Tapi akhirnya udah punya asuransi belum? Sekarang udah ya. Sekarang kayaknya lagi berpikir mau.
Ini menarik sekali ya obrolan kita ya. Tadi banyak hal penting yang kita ketahui juga nih pemirsa ya. Cipan juga jadi tahu, oh ya kita pentingnya punya asuransi kan ya. Terus udah tadi profil resiko juga tuh ya diomongin kan. Iya, jadi nggak sembarang investasi juga nih pemirsa. Jadi harus tahu dulu kita profilnya seperti apa ya kan. Oke, ada kesimpulan yang bisa diambil Ibu? Kan kamu kan katanya. Bapak enak banget ngomong bola, Bapak. Iya nih. Bapak bagi-bagi akpo mau, bagi-bagi kesimpulan nggak mau. Jadi kalau boleh ini mohon dikoreksi kalau saya salah Pak ya, kalau dari obrolan kita di kesempatan kali ini mungkin kalau kita mau maju seperti masyarakat Tionghoa gitu ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah miliki kue keranjang ini. Bukan kue keranjang. Ya harus dipegang prinsip-prinsip keuangan yang mereka jalankan. Mentalnya juga harus diperhatikan tadi kan ya. Seperti misalnya untuk urusan menabung, untuk urusan menghindari hutang, lalu kemudian berinvestasi. Menunda kesenangan ya, tentunya itu penting ya Pak ya. Menunda kesenangan untuk hal yang lebih positif lagi. Betul, dan juga memiliki berbagai sumber pendapatan. Betul. Ya kan? Dan memiliki mental tadi yang mau bener-bener yang mau berjuang, bener-bener yang ulet, bener gigih, fighting spiritnya besar. Dan satu lagi yang gak kalah penting, asuransi. Harus dimiliki dong, biar nanti ya tabungan kita, investasi kita, persiapan kita untuk kenikmatan atau kesenangan masa depan nggak terganggu. Betul sekali. Terima kasih banyak Pak Rusli, Cipan terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Pokoknya nanti kan kehadiran kita 2 hari lagi di rumah Pak Rusli. Iya betul. Cipanda ya. Aku boleh datang ya? Boleh dong. Pak Rusli ya. Boleh dong. Tapi kita juga ingin mengajak Anda nih tadi, mungkin di sini udah ada yang bertanya, kalau kita ingin mengajak Anda untuk sharing nih ya. Mungkin Anda bisa menceritakan juga nih ya bagaimana sih kita bisa maju secara financial ya seperti masyarakat Tionghoa. Kalau Anda ingin sharing cerita Anda boleh kirimkan melalui Twitter di @manulife_id dengan menggunakan hashtagnya GHMD atau Facebook juga bisa di My Life Manulife. Kalau misalnya aku tuh mau kayak anak-anak zaman sekarang pakai video gitu loh. Bisa juga. Bisa Jadi juga kan? direkam videonya lalu upload ke YouTube, nanti linknya di-share ke Twitter @manulife_id. Jangan lupa hashtagnya GHMD atau melalui Facebook My Life Manulife. Betul sekali. Kita akan ketemu lagi tentunya minggu depan ya. Tentunya kita akan membahas lagi berbagai topik-topik seputar keuangan. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih Cici Sama-sama. Panda, Terima Pak Rusli, terima kasih. kasih. Thank you. Kita pamit. Pak Rusli, terima kasih. Iya, kita juga ingin mengucapkan tentunya kepada masyarakat Tionghoa semuanya selamat tahun baru Imlek. Nah, ya kan? Kongsi Faco. Sampai jumpa lagi tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh